Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali dalam renungan 79. Tuhan itu bisa mencari perhatian kita. Dan Tuhan terkadang ingin mendapatkan perhatian kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Tuhan ingin memberitahu rancangannya terhadap kehidupan kita. Tuhan ingin memberitahu apa tujuan kehidupan kita. Tuhan ingin berbicara muka dengan kepada kita. Tuhan ingin berbicara hati dengan hati kepada kita. Tuhan ingin berbicara berdua-dua dengan kita. Itulah tujuan seringkali Tuhan ingin mencoba mendapatkan perhatian kita. Seperti dalam kisah Keluaran 3 ayat kedua sampai keempat diceritakan bagaimana Musa pertama kali ia dipanggil oleh Tuhan. Dan pertama kali ia melihat kalau kita tahu semak terbakar. Di situ Tuhan ingin mendapatkan perhatian Musa. Dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Nah, di sini cara Tuhan mendapatkan perhatian Musa adalah dengan membakar semak duri, tetapi semak duri itu tidak terbakar. Dan setelah Musa menoleh, setelah Musa menyimpang dari jalannya untuk memeriksa semak duri itu, barulah Tuhan menyerukan suaranya, barulah Tuhan itu bersuara kepada Musa, barulah Tuhan berbicara kepada Musa. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita mengamati keadaan sekitar kita, mengamati situasi sekitar kita. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sekarang ini mungkin adalah cara Tuhan berbicara kepada kehidupan kita. Kalau misalkan seandainya ada suatu kejadian, peristiwa besar atau peristiwa yang membuat kita sedih, peristiwa yang membuat kita senang, peristiwa apapun besar kecil, dan hati kita tiba-tiba ingin berdoa kepada Tuhan, itu adalah mungkin cara Tuhan untuk mendapatkan perhatian kita. Karena Tuhan ingin mendapatkan perhatian kita. Seperti dalam cerita ini, Tuhan menggunakan semak belukar yang tidak terbakar oleh api itu untuk mendapatkan perhatian Musa. Sesuatu yang tidak dilihat setiap hari. Karena Musa tidak setiap hari melihat semak belukar itu. Musa tidak setiap hari ketika ia berjalan dari padang gurun ke padang gurun yang lainnya, ia tidak setiap hari melihat semak belukar yang terbakar. Tetapi ada satu peristiwa yang aneh, peristiwa yang mencengangkan bagi Musa sehingga Tuhan mendapatkan perhatian Musa. Dan setelah Tuhan mendapatkan perhatian Musa dan dikatakan setelah Musa menyimpang untuk memeriksanya, barulah Tuhan berseru, barulah Tuhan menjawab. Nah, ini yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Akan ada banyak kejadian-kejadian yang kita alami selama kita hidup. Tetapi mungkin ada 1-2 kejadian yang membuat kita tiba-tiba tercengang atau membuat situasi hati kita itu berbeda dan membuat kita ingin berdoa. Dan itu tidak terjadi setiap hari. Dan mungkin saja kalau kita cukup peka dengan kejadian-kejadian itu, dengan tanda-tanda itu, mungkin itu adalah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Seperti Tuhan berbicara kepada Musa. Ketika Musa menyimpang dari jalannya untuk menghadapkan diri kepada Tuhan, disitulah Tuhan menceritakan seluruh rencananya kepada Musa. Seluruh tujuan hidup Musa Tuhan beritahu kepada Musa. Apa yang hilang daripada Musa, apa yang Musa cari selama ini, itu Tuhan beritahukan kepada Musa. Karena Musa ketika ia hidup di padang gurun di tanah Midian selama 40 tahun, dia hidup itu berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Ketika ia berada di Mesir, karena waktu dia berada di Mesir, dia berada di dalam kemewahan. Dan ketika ia berada di Midian, dia kehilangan segala sesuatunya. Dia berpikir bahwa ia dapat menyelamatkan umat Israel, tetapi pada waktu itu ia tidak dapat menyelamatkan umat Israel dan dia lari ke tanah Midian. Dan akhirnya setelah 40 tahun lamanya, setelah waktu hidupnya begitu lama, akhirnya Tuhan berbicara kepadanya. Dan setelah Tuhan berbicara kepada Musa, akhirnya Tuhan memberitahu apa tujuan Musa, yaitu memang Musa dilahirkan dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan selama kehidupan kita, ketika Tuhan berbicara kepada kita, mungkin Tuhan akan memberitahu apa yang kita hilang, apa yang kita cari selama hidup kita. Dan itu mungkin Tuhan akan jawab jika kita datang kepada Tuhan.
Seandainya kalau Musa tidak datang untuk memeriksa semak belukar itu, Musa akan kehilangan suatu kesempatan yang besar. Musa akan kehilangan suara Tuhan, Musa akan kehilangan bimbingan Tuhan. Seandainya Musa cuek kepada Tuhan, seandainya Musa hanya berjalan, tidak memeriksa semak belukar itu, cerita Alkitab akan berbeda. Dan kalau misalnya seandainya kita ikut kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kehidupan kita pun akan berbeda. Kalau Tuhan sudah memberitahu rahasianya kepada kita, Tuhan sudah memberitahu tujuan-tujuannya kepada kita, hidup kita pun akan berbeda. Jadi intinya renungan yang ingin disampaikan pada hari ini adalah kita amati keadaan kita. Kita lihat situasi sekitar kita, peka terhadap suara Tuhan, sensitif terhadap suara Tuhan. Jangan-jangan Tuhan memang ingin sedang berbicara kepada kita. Jangan-jangan lewat ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin Tuhan memang sedang ingin berbicara kepada kita. Tuhan ingin memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Karena jika kita datanglah, baru Tuhan berbicara. Seperti di sini dikatakan ketika Musa datang, baru Tuhan berseru. Ketika kita datang kepada Tuhan, baru Tuhan berseru, baru Tuhan berbicara kepada kita. Jadi kita peka dan kita datang kepada Tuhan. Jangan abaikan suara-suara Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita untuk berdoa. Jika hari ini kita memiliki keinginan untuk berdoa, jika kita hari ini memiliki keinginan untuk bertemu dengan Tuhan, jangan lewatkan kesempatan itu. Segera datang kepada Tuhan. Karena jangan sampai kita melewatkan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita melewatkan kesempatan di mana Tuhan akan menunjukkan tujuan hidup kita lewat doa-doa kita. Jadi peka terhadap sekitar kita, peka terhadap suara Tuhan dan datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan ketika kita datang, maka Tuhan juga akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan berbicara lewat doa-doa kita. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Ajarilah kami untuk peka terhadap suaramu, ajarilah kami untuk mengerti akan suaramu. Biarlah kami dapat berjalan sesuai dengan rencanamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.